apa sih sebenarnya kegunaan dari hukum internasional ini sendiri gitu, dan latar belakang terbentuknya itu apa gitu. Jika pun hanya untuk memudahkan, kan kita juga harus menjelaskan apa sih yang memudahkan gitu, dan ketika ada masalah nanti bagaimana hukum internasional ini bisa berguna di dalam kerjasama tersebut. Ya, sudah. Ya, maksudnya ini tidak hanya memudahkan, tapi dalam hukum internasional tersebut tujuannya itu untuk melindungi bahwasannya kalau misalnya di antara perjanjian dari negara, misalnya dari negara kita ke negara lain, kalau misalnya kita dirugikan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian tersebut, maka kita bisa ada payung hukumnya gitu loh. Karena kan ada asas itu, kalau nggak salah tadi itu namanya pasta surusur panda tuh. Jadi segala perjanjian itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka nanti ada konsekuensinya. Bahkan juga kalau kita mau melanda ke hukum perdata, ya kan di 1338 itu suatu peraturan ya yang sudah dijanjikan ya beberapa pihak itu menjadi undang-undang. Maka kalau ini kan perdata pribadi itu loh, perdata persoalan. Tapi kalau misalnya perdata internasional ini gunanya itu yang untuk melindungi itu agar kita ini tidak agak sesuai gitu loh apa yang menjadi kerjasama tersebut. Gitu loh. Kalau misalnya nanti kita tidak sesuai dengan apa yang kerjasama yang kita lakukan, ya kita bisa mengganti ruginya dengan apa isi perjanjian tersebut. Gitu. Tanpa ada perjanjian hukum internasional, maka kita tidak ada payung hukum, tidak ada yang buat melindungi kita ketika nanti kita dirugikan. Jadi seperti itu, salah satu tujuannya. Jadi tidak hanya untuk memudahkan, tapi untuk melindungi apa yang sudah dilakukan dalam perjanjian antara negara tersebut. Itu salah satu tujuannya. Maka itulah dibentuknya latar belakang tersebut juga. Karena kalau tidak ada itu, kita untuk kerjasama antara negara ke negara lain itu akan bukan sulit sebenarnya, tapi tidak ada perlindungan. Kita tidak ada perlindungan konsumen gitu. Jadi tidak ada perlindungan hukum buat kerjasama antara negara dan negara tersebut, negara lain gitu. Jadi untuk melindungi juga, ketika kita dirugikan, kita bisa menuntut apa yang menjadi perjanjian dalam perjanjian tersebut. Apakah kita untuk ganti rugi, apakah dicabut izinnya. Nah, itulah jadi salah satu untuk melindungi perjanjian antara negara dan negara lain. Tapi tidak hanya negara, tapi bisa jadi subjek hukum negara, organisasi internasional juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudara. Iya, silakan. Tambahan atau tambahan? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang disampaikan oleh saudari Ranti tadi yaitu latar belakang yang terbitnya buku internasional. Ada ya buku yang saya baca itu bukunya Profesor Dr. Dejaka pada halaman 106. Itu buku dirilis pada tahun 2006. Di situ tercantum yang namanya disintegrasi. Disintegrasi itu yang kita ketahui adalah hubungan antar negara yang kemudian sehingga terbentuk yang namanya hukum internasional. Sudah dipaparkan oleh saudara Yoka tadi, yaitu bagaimana jika dalam suatu perjanjian apabila dari negara-negara luar itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian itu, maka kita menggunakan hukum kita itu sendiri. Jadi kalau dari negara kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara luar, maka mereka menggunakan hukumnya. Dan kemudian untuk memudahkan kita juga bagaimana hukum antara hubungan kita dengan negara luar, begitu maksudnya. Dan juga untuk melindungi apabila dalam isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, ya pokoknya seperti itu. Intinya ada itu di buku Profesor Dejaka itu pada halaman 106 itu yang dirilis pada tahun 2006. Pokoknya itu berbicara persoalan tentang hubungan negara ke negara dan hubungan antar kerja negara luar dan negara Indonesia, dan sehingga memudahkan kita juga. Ya. Mungkin saya sedikit lagi nambahin ya. Tadi kan Pak dosen juga sudah ngasih
materi maksudnya apa, arahan gitu. Kita definisi dulu. Hukum itu kan suatu serangkaian aturan ya kan, aturan yang apa di dalamnya itu terdapat perintah atau larangan ya kan. Apabila kita melanggar itu maka ada konsekuensinya ya kan. Nah, ada konsekuensinya itu hukum internasional ini kalau kita definisikan bahwasanya ini kan hubungan antara negara dan negara. Nah, jadi apa jadi latar belakangnya itu terbentuk? Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi untuk pertama melindungi apabila ada yang dirugikan, maka itu bisa untuk dituntut. Gitu loh. Apa yang menjadi perjanjian itu tersebut. Mungkin itu saya tambahkan sedikit. Kalau saya tambah lagi nanti muter-muter lagi di sini. Ya, mungkin itu saudara. Untuk jawaban yang pertama ya, yang dari pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan. Baru Pak, masih loading. Ya, sudah nanti. Woi, nah tahu di YouTube gitu. Tiga itu oke. Saya ini lagi mau sedos makanya saya syuting ini sama motif YouTube. Di pause dulu Pak, pause dulu.